Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kesempatan yang indah boleh kita nikmati hari ini. Kita merayakan kemenangan Tuhan kita, Dia Allah yang sudah bangkit buat kita, amin. Dan kita percaya setiap kita yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah-rumah, kita percaya kita semua boleh merasakan lawatan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup, sudah menyatakan kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau membuktikan kebesaran-Mu. Engkau membuktikan Tuhan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Engkau
bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Mari buka hati kita untuk percaya bahwa setiap karya Tuhan di kayu salib itu menjamin masa depan kita. Setiap karya Tuhan di kayu salib itulah jaminan hidup kita. Mari bangkitkan iman setiap kita untuk percaya Dia Yesus yang hidup. Dia Yesus yang hidup. Selama-lamanya Dia hidup. Haleluya. Angkat
Karena kami percaya Tuhan, kematian-Mu di kayu salib Tuhan menjadi mujizat bagi setiap kami Tuhan, menjadi keselamatan bagi setiap kami ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau mengajari kami lewat kebenaran firman-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memberikan penguayaan, pengertian kepada setiap kami Tuhan. Dan hamba-Mu yang terbatas urapi dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Berikan pujian kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mengerti satu hal, bagaimana pengorbanan daripada Tuhan Yesus melepaskan kuasa atas setiap kita. Kuasa dari Allah, dari tempat yang maha tinggi, dilepaskan kepada setiap kita yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita buka 1 Korintus 1 ayat 18, kita bersama-sama belajar membuka 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Saya percaya setiap kita, keluarga lepas keluarga yang menyaksikan ibadah online pada malam hari ini, semua kita diberikan sukacita. Amin Bapak Ibu. Coba berikan senyum kepada kiri kanan kita, keluarga kita. Katakan, ada sukacita Allah di rumah kita. Nah, kita baca, saya akan bacakan bagi setiap kita. Sebab pemberitaan tentang salib yang memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, setiap pengorbanan melepaskan sejumlah kekuatan. Ya, pemberitaan salib Yesus bagi sebagian orang ini merupakan satu kebodohan, tetapi bagi kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka ini juga merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena barang siapa yang percaya, katanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ya, setiap pengorbanan melepaskan sejumlah kekuatan. Pemberitaan salib Yesus adalah pemberitaan pengorbanan. Alkitab mengatakan kepada kita dalam ayat yang kita baru baca, bahwa pemberitaan tentang Kristus adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi kabar sukacita, kekuatan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengerti. Sekali lagi katakan amin. Coba kita baca sebentar dari 2 Raja 3 ayat 26 sampai dengan 27. 2 Raja 3 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan 26. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Jadi ketika dia dilihat oleh Raja Moab bahwa peperangan ini terlalu berat bagi mereka, maka dia mengumpulkan orang-orang yang memang spesialis di dalam peperangan tertentu. Dikumpulkannya, saudara-saudara sekalian, diambil sekitar 700 orang ya, untuk menerobos namanya ke jurusan kepada kerajaan daripada Raja Edom pada saat itu. Tetapi pada saat itu mereka juga tidak mampu dan mengalami kegagalan, sehingga 27. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar temboknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Setelah namanya Raja Moab yang melakukan persembahan pengorbanan ke anaknya, pengganti penerus daripada kerajaan Moab itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikorbankan di pagar tembok, maka yang terjadi, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, terlihat terjadi kegusaran besar yang menimpa bangsa Israel pada saat itu, sehingga mereka berangkat meninggalkan ya Raja Moab dan pulang ke negeri mereka. Mereka justru bangsa Israel, pasukan Israel pada saat itu, setelah ada persembahan pengorbanan daripada anak Raja Moab, mereka undur daripada peperangan yang sudah di tangan mereka. Mereka meninggalkan kerajaan Moab pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Perhatikanlah ayat-ayat yang baru kita baca tadi. Pengorbanan dilakukan oleh Raja Moab mendatangkan kekuatan untuk membalikkan keadaan yang ada. Ya, ia dan pasukannya telah diambang kekalahan, namun pengorbanan yang ia lakukan mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak tampak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada kekuatan yang spiritual yang tidak tampak ketika ada pengorbanan yang dilakukan. Secara kasat mata tidak kelihatan, tetapi dia membalikkan keadaan daripada pasukan daripada Raja Moab pada saat itu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Raja Moab adalah suatu kekejian di mata Tuhan, karena pengorbanannya telah mendatangkan kekuatan spiritual lain berdasarkan dari kekuatan ilah lain, dari kuasa iblis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun intinya adalah pengorbanan yang dilakukan telah mendatangkan satu efek kekuatan spiritual tertentu untuk memperkuat keadaannya atau mengubah keadaan daripada keadaan pasukan daripada Raja Moab. Celakanya di kemudian hari adalah setelah Raja Moab melakukan hal demikian, ini menjadi satu contoh atau ditiru oleh bangsa Israel perilaku daripada Raja Moab ini, sehingga orang Israel pada saat itu sering mengorbankan juga anak-anak mereka, baik anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan. Mereka melihat bagaimana pengalaman daripada Raja Moab yang bertempur, ya, sehingga mereka berbalik keadaan mereka dikuatkan oleh kekuatan spiritual yang ada. Mereka mengorbankan anak laki-laki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, darah anak laki-laki dan anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan. Saudara nanti bisa baca ya di Mazmur 106 ayat 37 sampai 38. Tentu saja Israel tidak akan meniru perilaku Raja Moab dengan mengorbankan anak-anak mereka jika mereka tidak melihat bahwa pengorbanan itu ternyata mendatangkan sejumlah kekuatan spiritual tertentu kepada mereka. Artinya bisa membawa satu dampak kepentingan bagi mereka sendiri. Namun karena pengorbanan yang telah dilakukan Raja Moab dan setelah itu oleh raja-raja yang bersifat fisik, tentu saja kekuatan spiritual itu berasal daripada kegelapan, yaitu berasal dari iblis dan roh-roh jahat. Karena itu Tuhan menghukum mereka, sebab hal itu adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui peristiwa tersebut yang sudah kita baca sejarah bagaimana pengorbanan yang dilakukan memiliki spiritual tertentu, pengorbanan tertentu. Saya hanya ingin membuktikan kepada kita bahwa pengorbanan selalu mendatangkan kekuatan spiritual tertentu dan tidak ada satupun pengorbanan tersebut sempurna, justru mengalami penderitaan dan penyesalan pada akhirnya. Saudara-saudaraku, ini menjadi satu contoh kepada kita, bukan untuk kita lakukan seperti dunia lain lakukan, tetapi kita menjauhi hal-hal demikian. Bahkan kita memberikan pengarahan supaya orang-orang yang melakukan sampai saat ini, dunia masih melakukan, biar kita menjadi terang bagi mereka supaya mereka meninggalkan jalan-jalan mereka. Bagaimana dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Saudara, menurut saudara, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Inilah pengorbanan yang paling sempurna. Amin, Bapak Ibu. Ini adalah pengorbanan yang paling sempurna, pengorbanan yang teragung dari semua pengorbanan lain yang pernah ada. Pengorbanan dilakukan tanpa cacat celah. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena pengorbanan tersebut dilakukan menurut kehendak daripada Allah yang sempurna. Pengorbanan itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah dirancangkan Allah sebelumnya. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya di Jumat Agung saya menyampaikan apakah kematian dan penderitaan daripada Tuhan Yesus merupakan rancangan Allah, blueprint Allah. Jawabannya adalah ya dan amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi pengorbanan itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah dirancangkan Allah sebelumnya. Mari kita baca kembali 1 Korintus 1 ayat 18. Saya ingin mengulas kembali pemberitaan tentang salib Yesus mendatangkan kekuatan Allah ke dalam hidup kita, yaitu kekuatan yang bersifat menyelamatkan setiap kita. Itu adalah pemberitaan tentang salib yang mendatangkan kekuatan Allah. Karena kekuatan yang mengalir dari salib Yesus berasal daripada Allah. Pasti itu adalah kekuatan yang melampaui semua kekuatan yang ada di dunia, bahkan melampaui kekuatan apapun yang dapat disebut di alam yang dapat dilihat dengan kasat mata ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita percaya pengorbanan Yesus cukup
satu kali di kayu salib, dan itu untuk setiap orang berlaku bagi setiap orang yang percaya. Betapa hebatnya kekuatan salib Kristus. Ketika salib Kristus, yaitu Injil diberitakan, ia mempunyai kekuatan untuk mengubahkan kehidupan semua orang yang mau percaya kepadanya. Kehidupan apa yang bisa diubahkan? Melalui keadaan Yesus di kayu salib, melalui kuasa Yesus di kayu salib. Yang pertama adalah kehidupan yang hancur, yang berantakan itu dapat dipulihkan menjadi baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kemudian ada kuasa daripada salib, yang itu adalah masa depan yang tak menentu menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya tidak tahu keadaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keadaan daripada rumah tangga kita, anak-anak kita seperti apa. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan perihal anak-anak kita yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Itu menjadi pergumulan tertentu dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Percayalah, ketika kita melihat salib Kristus, ketika kita datang kepada salib Kristus, maka ada sesuatu yang baru yang Tuhan dapat ubahkan dalam kehidupan orang yang kita kasih, anak kita. Masa depan kita yang sepertinya kalau kita lihat dari sekarang ini, ketika kita melihat ke depan, sepertinya tidak ada masa depan, seperti sesuatu yang suram, tidak tembus oleh pandangan rohani kita. Tetapi ketika kita melihat salib Kristus, saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, masa depan yang penuh harapan itu Tuhan telah berikan kepada setiap kita sebagai orang-orang yang percaya. Katakan amin. Yang selanjutnya adalah ketika kekuatan salib Kristus kita pandang, maka segala luka batin dan kepahitan di dalam kehidupan kita yang digantikan dengan kasih yang mengampuni dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Terkadang sebagai orang-orang yang percaya, kita juga tidak lepas namanya dari segala pencobaan, dari segala luka batin yang mungkin ada, dan juga kepahitan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, coba lihat kiri kanannya, ada luka batin, ada kepahitan. Saya percaya ketika kita memandang salib Kristus, maka kita melihat satu pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan tidak menjadikan segala apa yang dialaminya menjadi kepahitan dalam kehidupannya. Justru adalah kasih-Nya yang diturunkan kepada setiap kita, sehingga Dia berkata kepada Bapa, ya ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang sudah mereka lakukan kepada Yesus Kristus Sang Penebus tersebut. Ya, ketakutan akan kematian menjadi sukacita karena kepastian keselamatan. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena wabah daripada virus corona, banyak orang takut mengalami namanya virus corona. Siapa yang tidak takut mengalami virus corona? Semua takut, termasuk juga saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita bukan mengalami roh ketakutan dengan suasana yang demikian. Roh ketakutan itu akan membawa kita ketika kita mengalami namanya, ketika seseorang mengalami virus corona terinfeksi dalam tubuhnya, maka ketika roh ketakutan itu ada dalam kehidupannya, maka dia yang dipikirkannya adalah apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kematian. Dia takut akan kematian. Ini yang perlu ditebus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai orang-orang yang percaya, sekalipun kita bisa melihat banyak beberapa hamba Tuhan mengalami namanya infeksi daripada virus corona, yang mereka mengalami hal demikian, dan mereka akhirnya dipanggil Tuhan, mereka mengalami kematian. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, itu bukan merupakan satu ketakutan, kegentaran bagi mereka. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada jaminan ketika kita harus, kalaupun kita tinggalkan dunia ini, berarti Tuhan sudah melihat kita menyelesaikan pekerjaan tanggung jawab pelayanan kita di hadapannya. Dia dipanggil kita untuk kita masuk ke dalam satu kehidupan yang kekal. Ini jaminan keselamatan kepada setiap kita. Jadi kita tidak perlu mengalami ketakutan sehingga tertekan dengan kondisi keadaan seperti yang sekarang ini. Banyak orang juga mengalami ketertekanan oleh karena situasi dan kondisi ini. Kita sebagai orang percaya jangan memiliki roh ketakutan, tapi lepaskan roh ketakutan tersebut dari hati dan pikiran kita. Karena kehidupan kita, hidup mati kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan virus corona tersebut. Yang mengerti katakan amin. Ya, betapa hebatnya kekuatan salib Kristus tersebut, sehingga suatu suku bangsa yang saling bermusuhan pun bisa menjadi bersahabat. Amin. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Darah Yesus telah mempersatukan segala suku, kaum, dan bahasa. Mempersatukan sehingga kita bisa berkata satu dengan yang lain, engkau saudaraku, engkau sahabatku, engkau rekan sepelayananku. Yang mengerti katakan amin.
Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Darah Tuhan Yesus telah dicurahkan di kayu salib sebagai yang sulung daripada yang lain-lainnya. Sehingga Yesus berkata, aku adalah yang sulung daripada yang ada. Dia yang sulung yang dibangkitkan, ya, supaya kita memanggil dia sebagai Bapak rohani kita, sebagai imam rohani kita, sebagai gereja agung kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia adalah yang pertama. Saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita adalah saudara-saudara sepupu kita. Kita telah dipersatukan oleh darah Tuhan Yesus, sehingga suku bangsa yang selama ini mungkin memiliki satu hubungan yang tidak baik, yang bisa menjadi dipersatukan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Yang selanjutnya adalah negara yang miskin, hancur, dan juga penuh dengan kekerasan oleh darah Tuhan Yesus, maka mengalami transformasi. Mereka mengalami namanya damai dan sejahtera dan aman dalam kehidupan berbangsa mereka. Karena itu Yesuslah satu-satunya yang dibutuhkan oleh dunia yang sedang mengalami situasi yang sekarat seperti sekarang ini, saudara. Ya, dunia sebenarnya sedang mengalami kondisi sekarat saat ini. Mengapa? Karena virus corona ini sedang mewabah hampir 80% di bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Ya, 80%. Jadi bukan hanya krisis kesehatan yang dialami oleh banyak bangsa, tetapi juga ada satu krisis yang lain yang mengikutinya, yaitu krisis ekonomi yang mengalami banyak bangsa-bangsa pada saat ini. Itu sebabnya tidak ada hal yang lain yang kita harus beritakan saat ini kecuali kita memberitakan salib Kristus kepada banyak orang. Karena melalui salib Yesus kita dapat dilepaskan dari rasa kekhawatiran kita, dari segala ketakutan kita, dan juga dari segala keterpurukan dalam kehidupan kita. Keterpurukan bukan berbicara masalah keterpurukan ekonomi saja, tetapi juga keterpurukan kehidupan kita, sehingga kita merasa tidak bisa bangkit kembali dalam situasi dan kondisi yang demikian ini. Tetapi ketika kita melihat salib Kristus, kita percaya Tuhan Yesus telah diremukkan, dihancurkan di kayu salib tersebut, dan akhirnya dia mati. Kemudian pada hari yang ketiga yang kita rayakan pada hari Minggu ini adalah mengalami suatu kebangkitan Kristus. Sebagaimana Tuhan bangkit, maka kita juga bangkit dari segala keterpurukan kita. Mari kita baca 1 Korintus 2 ayatnya yang kedua. 1 Korintus 2 ayat yang kedua kita baca, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah disalibkan. Terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya juga suka terkadang itu melihat seseorang itu bukan melihat daripada keadaan jasmaninya, tetapi terkadang yang terpenting adalah bagaimana kehidupannya di dalam Tuhan, bagaimana kehidupannya dalam melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, adakah buah kasih di dalamnya, dan berbuahkah dia di dalam pelayanan tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Ya, kita terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan satu dengan yang lain bukan apa-apanya, tetapi apakah dia ada dalam Yesus Kristus. Ketika dia ada dalam Yesus Kristus, percayalah, ya, apapun yang dia butuhkan, apapun menjadi kebutuhan hidup kita, maka Allah sanggup akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Dimanapun berita ini disampaikan, maka di sana kehidupan akan diubahkan. Kalau kita memberitakan kabar baik tentang salib Kristus, maka sesungguhnya kita sedang memberitakan berita kehidupan, ya, kehidupan yang mengubahkan kematian menjadi sebuah kehidupan. Ini adalah kabar baik bagi dunia ini, bagi banyak suku, kaum, dan bangsa, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang mau melakukan ini katakan amin. Ya, kita harus memberitakan kabar baik ini. Roma 1 ayat 16 kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Roma 1 ayat 16 saya bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan juga orang-orang yang tidak percaya melalui berita daripada kayu salib Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita beritakan, berita tentang salib Kristus kepada banyak orang.
Ya, ada satu kesaksian sebenarnya Bapak Ibu. Ya, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di sekitar bulan Desember awal, saya tertegun dengan salah seorang di rumah makan tertentu. Saya tidak usah beritakan kodenya, ya, inisialnya. Saya lihat seperti ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Di rumah makan tersebut dituliskan sebuah kabar, sebuah berita, bahwa pada tanggal sekian, hari sekian, ya, jam sekian, di Hotel Grand Jury diadakan perayaan Natal dan kesembuhan ilahi. Saya baca itu berulang-ulang dan saya renung-renungkan, kenapa yang punya rumah makan ini berani menuliskan ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ini karena suatu keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Jadi ketika itu diberitakan di rumah makan tersebut, sesungguhnya ini adalah berita untuk menyelamatkan setiap orang. Saya berpikir sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah nanti orang ini atau orang-orang yang berkunjung ke tempat ini tidak terganggu dengan tulisan ini. Saya sempat berpikir demikian Bapak Ibu. Tetapi yang saya lihat lebih dalam lagi adalah kekuatan iman daripada pemilik rumah makan tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dia mengerti akan hal ini, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Saya percaya ketika dia mengerti bahwa Injil adalah kekuatan Allah dan dia sedang memberitakan kekuatan Allah sesungguhnya di bulan Desember tersebut kepada orang-orang yang tidak percaya maupun orang-orang yang percaya, maka dia juga akan menerima kekuatan Allah, maka dia juga akan menerima kemuliaan Allah, maka dia juga akan Allah juga akan mendatangkan berkat-berkat khusus kepada orang yang mengandalkan kekuatan Allah ini. Yang mengerti katakan amin. Karena di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sedang mendunia ini, tidak ada hal lain yang kita butuhkan kecuali kekuatan Allah yang menyelamatkan dan juga yang menyembuhkan kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pahami. Coba mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa hebat dan luar biasanya kekuatan Allah yang kita terima melalui iman kepada salib dan juga darah Yesus yang telah dicurahkan kepada setiap kita, ya, kepada salib Kristus dan juga darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan. Ini adalah pengorbanan yang perlu kita renungkan bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya. Salib dan darah Yesus memberikan kepada kita keselamatan yang sempurna, bukan hanya keselamatan roh, tetapi juga menyangkut jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita, termasuk di dalamnya adalah kehendak kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa demikian? Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Ya, mengapa salib Kristus dan darah Tuhan Yesus, ya, darahnya memberikan kepada kita keselamatan sempurna yang bukan hanya menyelamatkan roh kita, juga menyangkut jiwa kita, pikiran, perasaan kita, tubuh kita. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, mengapa pentingnya darah Kristus ini? Yang pertama adalah darah Tuhan Yesus menyucikan kita dari dosa kita. Coba kita buka Ibrani 9 ayat yang ke-14, atau Bapak Ibu bisa catat, darah Tuhan Yesus menyucikan kita dari setiap dosa kita. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Yang kedua adalah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah setiap luka di dalam tubuhnya mewakili setiap penyakit dan kelemahan di dalam tubuh kita, termasuk menyembuhkan setiap penyakit akibat COVID-19 yang sedang mewabah, mungkin dialami oleh sebagian orang tertentu di lingkungan kita, atau ada juga orang-orang yang di keluarga kita. Karena Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 24b, oleh bilur-bilurnya engkau telah menjadi sembuh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap luka di tubuhnya, di punggung daripada Tuhan Yesus ada 39 cambuk yang mendera daripada tubuh Yesus. Saya percaya setiap luka yang ada tersebut, kalau kita renung-renungkan, dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan oleh segala luka tersebut. Percayalah, ya, virus corona yang sedang mewabah yang begitu hebat di era sekarang ini, di zaman now ini Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus jauh memiliki kuasa yang lebih besar daripada virus corona tersebut. Berdoa bagi keluarga saudara, berdoa bagi lingkungan saudara, supaya siapapun yang mengalami sakit, ya, disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Dengan baik, jangan sesekali keadaan kita, tapi jangan sesali keadaan kita, tetapi datanglah dan berserulah kepada Tuhan. Terkadang kita sering menyesali keadaan kita, kenapa saya harus alami seperti ini?
Kenapa saya harus alami ya penderitaan, ya mungkin status ODP atau PDP, atau juga sudah status positif dianggap demikian. Mengapa harus saya alami? Terkadang banyak orang yang setelah mengalami hal demikian justru bertanya. Ketika bertanya sebenarnya itu tidak membuat satu solusi jawaban bagi orang tersebut, justru itu membuat dia down. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada berita kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan penderitaannya menjelang dia disalibkan, itu menyembuhkan segala sakit penyakit kita, termasuk virus corona, apapun status dan level kita. Mungkin ODP dikatakan PDP, positif sekalipun, percayai bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita. Katakan amin. Yang ketiga adalah, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena apa? Mahkota duri di kepalanya ini mewakili kutuk yang telah dicabut, dipatahkan dari kehidupan kita. Ya, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, pertama sekali kutuk datang dalam kehidupan manusia dalam bentuk semak duri dan rumput duri. Kalau Bapak Ibu bisa buka Kejadian 3 ayat 18a, nanti bisa dibaca, dicatat aja. Ya, jadi ketika semak duri dan rumput duri dicabut dan dianyam menjadi mahkota duri dikenakan pada Tuhan Yesus sesaat sebelum penyalibannya di dalam Matius 27 ayat 9, itu adalah tindakan profetik yang menggambarkan bahwa kutuk itu telah dicabut, dipatahkan dari kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika Tuhan Yesus dimahkotai dengan mahkota duri, bahwa sesungguhnya segala kutuk kesengsaraan itu telah dipatahkan, telah dicabut, ya, dicabut dari kita orang-orang yang percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena upah dosa pertama sekali, maka kita akan bersusah payah untuk mencari nafkah kita, mencari segala keperluan dan kebutuhan kita. Semak duri ada katanya. Dan ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan, maka semak duri tersebut dicabut, kemudian dibuat menjadi mahkota di kepala Tuhan Yesus, melambangkan segala kutuk yang pernah terjadi tersebut telah dicabut dan dipatahkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus, darah yang mengalir di bagian kepala daripada Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Ya, berdoalah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada saudara kita atau di antara kita mengalami setiap kegagalan-kegagalan dalam pekerjaan kita. Berdoalah supaya setiap kutuk-kutuk kegagalan mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita. Perhatikan, coba renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita berdoa dan minta darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan itu juga telah memerdekakan usaha dan pekerjaan kita, sehingga di waktu-waktu yang akan datang kita dapat lebih baik lagi dan mengerti tujuan Allah, maksud Allah dalam usaha pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas apapun yang kita lakukan. Yang keempat adalah ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, sesungguhnya Tuhan Yesus mengalami namanya pengkhianatan, penghinaan, cercaan, ejekan, olok-olok, dan ditinggalkan di kayu salib tanpa dukungan siapapun. Ini menjadi satu pukulan yang ditanggungkan dalam jiwa Tuhan Yesus, dan hal itu mewakili kesembuhan jiwa kita. Jiwa kita yang sebelumnya takut, cemas, rasa ngeri, khawatir, terintimidasi karena apa? Karena gunung masalah, karena gunung batu masalah di hadapan kita terasa begitu besar sekali kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Kita merasa COVID-19 ini ternyata menjadi gunung batu yang besar sekali di hadapan kita, yang menyebar sekarang ini kesana kemari, ini menjadi ketakutan kepada kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus telah membebaskan jiwa kita dari ketakutan, karena Dia telah dihina, Dia telah dikhianati, Dia telah dicerca, Dia telah diejek, dan Dia telah diolok-olok oleh banyak orang. Itu sesungguhnya mewakili kesembuhan jiwa kita, segala ketakutan dan kecemasan kita. Yang mengerti katakan amin. Coba kita baca Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 bagian B-nya saja. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Keselamatan yang sempurna ini kita terima hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hati kita. Sama seperti Israel
harus mengolesi rumah mereka pribadi lepas pribadi dengan darah anak domba Allah. Ketika tulah ke-10 akan terjadi di Mesir pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mereka mengolesi di ambang pintu rumah mereka masing-masing, maka mereka terlewati oleh tulah tersebut, terlewati oleh malaikat maut yang ada. Saudara, mari kita buka 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Di bagian B, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata demikian, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saudara, pemirsa, saudara-saudaraku, umat Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang yang ada di lingkungan kita. Mungkin mereka mengalami status ODP, PDP, dan apapun itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari perkatakan kebenaran firman ini. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu telah disembuhkan. Beritakan kabar baik tentang salib Kristus, tentang penderitaannya dan kematiannya dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Daripada kematiannya dia hidup, ya, menyatakan ada kuasa. Oleh bilur-bilurnya telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita, termasuk virus corona yang dihidap oleh beberapa orang, mungkin sahabat kita atau saudara kita. Amin. Keselamatan sempurna itu kita terima hanya dengan percaya dan menerima Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Jadi kita harus menerima keselamatan yang sempurna itu, menerima Yesus Kristus sebagai jaminan kehidupan kepada setiap kita. Ada keselamatan yang sempurna, ada kesembuhan sempurna hanya ada daripada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Israel harus mengolesi rumah mereka pribadi lepas pribadi, ketika tulah ke-10 itu sedang melanda namanya bangsa Mesir. Ya, ketika itu akan terjadi, mereka olesi rumah mereka, ambang pintu mereka dengan darah anak domba. Ya, ketika malaikat maut melewati rumah-rumah yang ada, maka yang memiliki lambang darah anak domba tersebut mereka dilewati. Tetapi yang tidak memiliki karena tidak percaya oleh peringatan, oleh kebenaran firman Tuhan tersebut, mereka mengalami kematian anak sulung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi bagi anak-anak bangsa Israel pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka memberikan tanda darah di ambang pintu mereka, sehingga mereka dilewati daripada maut bagi kematian anak sulung mereka. Itu berbicara tentang Passover atau Paskah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dilewati adalah Passover, Paskah, dilewati daripada kematian karena ada perlindungan daripada darah anak domba pada saat itu, Bapak Ibu. Tidak ada kutu dan tidak ada tulah yang memasuki rumah yang telah dioles darah domba Paskah, yang adalah gambaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang pada saat ini kita sedang peringati, sedang kita rayakan pada hari Minggu ini. Betapa hebat dan luar biasanya perbuatan kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Ya, bagi saudara dan saya, kita bisa memahami betapa hebat dan luar biasa perbuatan kasih Bapa di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tidak ada kutuk dan kematian bagi setiap orang yang di hatinya telah teroles oleh darah Tuhan Yesus, telah menerima darah Tuhan Yesus dalam kehidupannya sebagai darah yang kudus. Darah itu melindungi kita dari kutuk dan dari sejahat. Darah Yesus memagari kita, biar setiap hati kita, keluarga kita, dan usaha pekerjaan kita, bisnis kita dilindungi oleh darah daripada anak domba Allah, darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan di kayu salib. Mari coba kita buka Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Iblis sangat gentar pada darah Yesus karena mengingatkan dia pada kekalahannya yang memalukan di kayu salib tersebut. Kita baca, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan mereka mengalahkan iblis oleh darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba Allah, maka sengat iblis, segala kuasa iblis telah dipatahkan, telah ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga setiap kita yang telah menerima darah yang kudus tersebut, darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi setiap kita, jadi menjadi jaminan perlindungan kepada setiap kita. Sekalipun kita mungkin mengalami kelemahan tubuh, mungkin sebagian daripada saudara-saudara kita yang jauh daripada kita mengalami namanya sakit
COVID-19 ini, Corona ini, level ODP atau PDP, percayalah kalau Tuhan itu izinkan bagi mereka, itu tidak akan merenggut nyawa mereka, karena darah Tuhan Yesus perlindungan bagi mereka, dan bilur-bilur Tuhan Yesus menyatakan kesembuhan bagi setiap mereka. Tinggal bagian kita berdoa kepada mereka, memberitakan berita penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib tersebut. Yang mau katakan amin. Karena itu mintalah perlindungan darah Yesus setiap hari bagi setiap kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita atau bisnis kita, dalam semua aspek kehidupan kita lakukan, dalam kehidupan anak-anak kita. Minta darah Tuhan Yesus menjadi pelindung dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara-saudara sekalian. Amin. Saya percaya ketika kita memperkatakan satu dengan yang lainnya di keluarga kita, coba katakan, darah Tuhan Yesus termaterai bagimu. Sebenarnya kita sedang memberikan perlindungan darah Tuhan Yesus yang sempurna itu kepada setiap keluarga kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan masuk kepada perjamuan kudus malam hari ini. Berita firman Tuhan sudah disampaikan. Sekarang bagaimana kita menanggapi, meresponi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pada hari yang ketiga ini dia bangkit dari kematiannya. Ini adalah Paskah yang kita rayakan. Maka marilah kita melakukan perjamuan kudus dengan iman dan penuh hikmat kepada Tuhan, penuh kepercayaan kepada Tuhan bahwa hidup kita ada di tangannya. Hidup kita menjadi dijamin oleh Tuhan Yesus dalam perlindungan oleh kuasa darahnya yang kudus, sehingga tidak ada satupun sengat maut dapat menghampiri tubuh kita, karena darah Tuhan Yesus termaterai bagi setiap kita. Sebelum kita lakukan, coba kita buka Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 58. Saya ingin kita baca bersama-sama Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 58. Saya bacakan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. 58. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Di ayat 58 ini berkata, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Yang dimakan oleh nenek moyang daripada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan apa? Itu roti mana yang turun, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara mujizat. Mujizat terkadang tidak membawa keselamatan kepada orang. Justru mujizat juga terkadang membuat orang setelah melewati masa mujizat tersebut, orang justru menggerutu, banyak mengeluh karena tidak mereka melihat mujizat-mujizat yang lain. Mereka menjadi menggerutu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini terjadi atas bangsa Israel. Tetapi yang terpenting saat ini, Bapak Ibu, adalah zaman ini, di era perjanjian baru ini, di zaman kasih karunia ini, Bapa telah memberikan roti hidup kepada setiap kita, yaitu roti dari surga, turun ke dunia ini di dalam tubuh kemuliaannya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sehingga barang siapa yang makan dari roti hidup ini, ia akan hidup selama-lamanya. Percayakah kita akan hal ini, saudara-saudara sekalian? Amin. Coba katakan kiri kanan saudara, saya percaya. Di dalam perjamuan kudus malam hari Tuhan Yesus mengambil dua unsur, yaitu roti dan anggur. Apa makna daripada kedua unsur tersebut? Makna daripada roti perjamuan, saya sedikit mengulas Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang sudah pernah disampaikan oleh Gembala Rayon kita. Yang makna daripada roti perjamuan adalah karena perjamuan itu dilakukan bertepatan dengan hari raya Paskah waktu itu, maka roti yang digunakan oleh Tuhan Yesus pastilah roti yang tidak beragi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi dalam Paskah Yahudi adalah peringatan tentang pahitnya penderitaan yang mereka alami selama perbudakan di Mesir tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang kalau ketika kita jauh daripada kasih karunia Allah, begitu sukarnya kita melalui hari-hari kita, begitu sukarnya kita harus lalui waktu-waktu kita. Ini adalah berbicara tentang roti yang pahit yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Paulus menyebut bahwa ragi juga bisa melambangkan dosa. Jadi Paulus menyebut ragi itu bisa melambangkan dosa.
Jadi pembuangan ragi dari roti tersebut menggambarkan tentang dibuangnya dosa maupun perbudakan dalam hidup kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pembuangan ragi dari roti tersebut menggambarkan tentang dibuangnya dosa kita maupun perbudakan dosa yang kita alami selama dalam hidup kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara-saudara sekalian. Ini makna daripada roti. Makna yang kedua adalah roti tersebut dipecah-pecahkan, artinya roti tersebut dihancurkan. Ini adalah simbol penyerahan seutuhnya, sempurna tubuh Kristus untuk setiap kita, sehingga dia berkata, oleh bilur-bilurku engkau telah disembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca Lukas 22 ayat 19. Coba kita baca Lukas 22 ayat 19. Demikian firman Tuhan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Yesus yang hancur itu telah diserahkan bagi setiap kita, supaya oleh tubuh bilur-bilurnya tersebut segala sakit penyakit kita telah ditanggungnya, dan kita menjadi sembuh oleh bilur-bilur tersebut. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita ingat, penderitaan, kehancuran daripada tubuh Tuhan Yesus. Luka-luka penghancuran itu adalah harga yang telah dibayar oleh Kristus untuk menebus setiap kita, orang-orang yang percaya saat ini. Jadi setiap orang-orang yang mau mengikut Yesus harus percaya bahwa luka-luka penghancuran dalam tubuh Tuhan Yesus adalah harga yang telah menebus kehidupannya. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, makna anggur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita melihat anggur dalam cawan anggur ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau pengganti air anggur di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sirup, mungkin juga teh, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa makna anggur perjamuan tersebut bagi kita? Ya, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 27. Coba saudara buka Matius 26 ayat 27, saya baca di bagian B-nya saja. Matius 26 ayat 27 berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sesungguhnya ajakan ini ditujukan hanya kepada orang yang percaya pada pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus saja. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Artinya ketika kita berhadapan dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan murid-muridnya adalah orang-orang yang sudah percaya, sehingga Tuhan Yesus mempersilahkan, minumlah kamu semua dari cawan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini Tuhan juga mempersilahkan kita untuk minumlah kita semua dari cawan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Ya, cawan anak domba Allah, darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan bagi setiap kita. Sesungguhnya ajakan ini untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada pengorbanan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus, bukan kepada orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ajakan ini tidak diperuntukkan kepada orang yang tidak percaya. Contohnya siapa Bapak Ibu? Di dalam orang-orang yang ada di sekitar tersebut, bukan terhadap Yudas sesungguhnya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Yudas tidak percaya kepada Yesus sekalipun dia meminum perjamuan tersebut, sehingga menjadi kutuk bagi Yudas. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita baca Yohanes 6 ayat 64 sampai 71. Yohanes 6 ayat 64 sampai 71. Saya akan bacakan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, yaitu Yudas, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dengan iman percaya kita, ketika kita mengambil tubuh dan darah ini, maka kita harus percayai bahwa ini tubuh dan darah Tuhan Yesus yang diberikan kepada setiap kita. Kita terima dengan sungguh-sungguh. Yang mengerti katakan amin. Jangan kita menjadi seperti Yudas, ada di tempat tersebut tetapi sesungguhnya tidak percaya kepada tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid tersebut. Yudas mewakili mereka yang tidak percaya lahir baru. Ya, Yudas adalah bagian daripada orang-orang yang tidak percaya kepada kelahiran yang baru ini, ya, yang tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hanya orang yang sudah lahir baru yang dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Orang yang sudah lahir baru artinya orang yang telah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, di
di dalam iman percayanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mendatangkan iman percaya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, mendatangkan iman percaya baginya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, makna daripada anggur, daripada perjamuan ini adalah Yesus menyebut perjamuan kudus sebagai darah perjanjian, atau dia juga sebut darah perjanjian baru untuk pengampunan dosa. Kalau kita baca ayat 28, coba kita baca Lukas 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20 saya bacakan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi setiap kamu. Jadi ini adalah cawan perjanjian baru ditumpahkan bagi setiap kita, orang-orang yang mau percaya kepadanya, yang mengerti, katakan amin. Perjanjian lama di Sinai disahkan dengan darah binatang, ya, darah binatang itu dicurahkan berulang-ulang, yang artinya tidak mungkin menyempurnakan darah binatang bagi keselamatan orang yang berbuat dosa. Jadi ketika pada zaman Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada orang berbuat dosa, maka disembelihlah binatang, kemudian darahnya dicurahkan. Ketika dia berbuat dosa lagi, maka disembelih lagi kembali binatang, dan darahnya dicurahkan untuk pengampunan, penebus segala dosa dan pelanggarannya. Berbeda dengan darah Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, darah Tuhan Yesus cukup satu kali, 2000 tahun yang lalu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Darah Tuhan Yesus cukup, pengorbanan Tuhan Yesus cukup bagi setiap kita, bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Cukup bagi darah Tuhan Yesus untuk menebus dosa bagi dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi sedang perjanjian baru disahkan oleh darah Yesus yang sekali dicurahkan untuk selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pengertian daripada makna roti pada perjamuan kudus malam hari ini, dan juga anggur sebagai cawan Allah, cawan darah Tuhan Yesus, yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini, yang dapat kita pahami malam hari ini, memiliki kuasa memerdekakan setiap kita, menyembuhkan kita, melindungi kita, mengangkat hidup kita kembali dari segala keterpurukan yang ada. Mari kita angkat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan anggur dan juga roti di tangan kita. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah persiapkan roti di tangan kita. Mari kita angkat roti di tangan kita bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat penderitaan dan kematian-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mau Tuhan terus dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, maka kami akan memperoleh kehidupan yang sempurna daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya ketika kami percaya dan bergantung kepada Engkau Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang dapat menghampiri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau izinkan kami mengalami satu kelemahan Tuhan, maka kekuatan yang baru Engkau berikan kepada setiap kami jauh lebih besar Tuhan, untuk kami dimampukan mengatasi setiap persoalan pergumulan, setiap masalah dalam kehidupan kami, bahkan sakit penyakit dalam kehidupan kami. Kami percaya kekuatan-Mu jauh lebih besar Tuhan, untuk kami dapat mengatasinya dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, buat penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib, buat tubuh-Mu Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala penyakit kami, segala kelemahan tubuh kami, segala virus corona Tuhan telah disembuhkan Tuhan, menyembuhkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada-Mu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan di tangan kita tinggi-tinggi. Kami juga bersyukur ya Tuhan, buat darah-Mu yang telah Kau curahkan Tuhan, buat darah-Mu yang telah tercurah karena dosa dan pelanggaran kami Tuhan, karena kebodohan kami Tuhan, karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat segala Tuhan apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penebusan yang Kau lakukan bagi kami Tuhan, buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, buat rumah kekal yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini di surga-Mu Bapa. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, lewat darah-Mu yang kudus Tuhan, Engkau menguduskan kehidupan kami Tuhan. Engkau menguduskan segala ketidakmampuan kami dan segala kelemahan kami Tuhan. Engkau mengangkat dan Engkau menyempurnakan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dan buat anugerah-Mu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Pada ibadah Paskah malam hari ini, saya mau berdoa bagi saudara sekalian. Saya tidak mengerti pergumulan dan masalah yang sedang kita hadapi, tapi saya percaya melalui ibadah Paskah yang kita telah lakukan malam hari ini, Tuhan telah berkata kepada kita, sudah selesai. Sudah selesai segala sakit masalah, sakit penyakit kita. Sudah selesai setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Sudah selesai kita menanggung segala kelemahan kita. Bahkan sudah selesai segala kepahitan yang kita alami, yang kita harus simpan selama ini. Tuhan mau berkata kepada setiap kita, itu sudah selesai. Dan berkatalah kepada iblis, kepahitanku sudah selesai. Aku mau lepaskan pengampunan. Aku mau melepaskan kasihku kepada saudaraku. Sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkatalah engkau juga di dalam segala kegagalanmu, engkau dapat berkata kepada iblis, aku datang kepada salibmu ya Tuhan Yesus, dan aku mau berkata, sudah selesai segala kegagalanku, sudah selesai segala keterpurukan ekonomi yang kualami, sudah selesai. Engkau dengar iblis, engkau tidak berhak lagi mempengaruhi umatmu, engkau tidak berhak lagi mempengaruhi kehidupanku. Aku berbalik dari jalan-jalanku yang jahat. Aku percaya kepada salib Kristus yang telah menebusku, yang telah membebaskanku, yang telah memulihkan keadaanku, bahkan yang mengangkatku kembali ke dalam kasih dan kemuliaannya, mengangkat kembali karirku, mengangkat kembali usahaku dan pekerjaanku di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan dari tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika rumah-rumah Tuhan datang beribadat kepada Engkau Tuhan, maka muara ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Muara ini, Tanjung ini penuh dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Engkau melawat kota kami Tuhan Yesus. Engkau melawat mereka Tuhan dengan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau membebaskan yang terikat Tuhan. Engkau membebaskan Tuhan yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam hari ini Kau sembuhkan Tuhan. Oleh bilang-bilang-Mu Tuhan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami keterpurukan Tuhan, maka kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan menjadi jaminan bagi setiap kami Tuhan. Maka Engkau Allah mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kalau ini masa-masa sulit Tuhan, kami percaya Tuhan, seperti di masa-masa yang sulit ini juga Tuhan, justru Islam menabur Tuhan, menabur kebaikan Tuhan, menabur doa-doa kepada Engkau Tuhan, menabur semua Tuhan apa yang kami miliki Tuhan, waktu kami kepada Engkau Tuhan, pikiran
kesyukuran kami Tuhan kepada Engkau Tuhan, dan hati yang murni dan tulus kepada Engkau Tuhan, maka kami akan pulang Tuhan dengan sorak-sorai Tuhan, kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Tuhan yang besar Tuhan akan kami terima Tuhan. Gereja ini tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan mengalami satu dimensi yang baru Tuhan, perluasan yang baru Tuhan. Kami akan melihat Tuhan jiwa-jiwa Tuhan, bahkan 500 jiwa Tuhan akan segera genapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan bawa mereka Tuhan ke Gunung Sial Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, sehingga mereka mengenal Engkau Tuhan, sehingga Engkau mengenal Allah yang kami puji dan kami sembah ya Bapa. Mereka menjadi umat kesukaan-Mu Tuhan. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah Paskah pada malam hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimensi iman dan harap kasih kami Tuhan naik kepada kasih yang semula, bahkan lebih lagi Tuhan, seperti kepada rancangan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tempat ini Tuhan menjadi rumah persembahan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tempat ini Tuhan menjadi tempat Engkau Tuhan bersemayam Tuhan, menyatakan kasih-Mu Tuhan atas kota kami Tuhan di tempat ini Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kesejahteraan daripada kota ini Tuhan menjadi bagian kesejahteraan kami Tuhan. Keamanan daripada kota ini Tuhan menjadi keamanan bagi setiap kami. Kami berdoa bagi pemerintahan setempat Tuhan. Kami berdoa bagi penduduknya Tuhan. Berkati Tuhan, lindungi Tuhan daripada sakit penyakit virus corona yang sedang mewabah Tuhan, sehingga kota kami, kabupaten kami dibebaskan Tuhan dari segala virus corona Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang takut akan Engkau ya Bapa, karena kemuliaan dan kasih-Mu Tuhan, karena pembebasan itu Engkau nyatakan Tuhan, karena ada darah-Mu yang kudus Tuhan dimateraikan di kabupaten ini Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menyudahi ibadah Paskah pada malam hari ini, saudara, mari kita angkat tangan kita ke surga dan terimalah anugerah yang terindah daripada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah anugerah dan berkat kasih, berkat Paskah bagi setiap kita yang telah diberikan Allah Bapa di surga di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus bagi setiap kita. Anugerah kasih dan perlindungan yang sempurna di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus penolong dalam kehidupan kita akan menyertai kehidupan kita senantiasa malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali keduanya, menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati